say you love. It's not for me to say you love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari Inskrip Kreatif. Perkenalkan, nama aku Aulia Febriana dari 12E1. Aku Eliana Peliani dari 12E2. Aku Puja Rindiani dari 12E1. Aku Hirsi Purnama Putri dari 12E2. Aku Ika Septianggraini dari 12E2. Aku Nadia Aisyah Nabila dari 12E1. Aku Rizania dari 12E1. Aku Raisa Sakila dari 12E1. Aku Syafira dari 12E2. Kami di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar PKL. Pertanyaan pertama, PKL di mana? Kami PKL di Inskrip Kreatif. Pertanyaan kedua, alamat PKL-nya di mana? Inskrip Kreatif berada di Jalan Muhammad Toha, Gang PLN Dalam, RT 5, RW 5, Kecamatan Cisereh, Regol, Bandung. Pertanyaan ketiga, PKL-nya di tempat atau remote? Jadi kita kan bersembilan, ada yang remote, ada yang onsite. Nah, yang onsite ada 5 orang dan yang remote ada 4 orang dikarenakan pandemi, jadi remote semua. Pertanyaan selanjutnya, bidang apa PKL-nya? Umumnya di Inskrip Kreatif itu bidangnya desain grafis, kayak bikin flyer buat konten atau bikin desain sertifikat. Cuma untuk beberapa orang bikin layout buku, sama untuk Syafira bikin website. Pertanyaan selanjutnya, pembimbing PKL-nya siapa? Kalau misalnya pembimbing di lapangan ada Teh Ani, kalau misalnya pembimbing di sekolah ada Pak Asep Abdul. Pertanyaan selanjutnya, kenapa pilih PKL di tempat itu? Karena Inskrip merupakan perusahaan yang sudah berdiri cukup lama. Selain itu, jenis pekerjaan dan tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan minat dan bakat kami. Pertanyaan selanjutnya, pernah bikin apa aja tugas PKL-nya? Kita pernah bikin bin, quotes, flyer, sertifikat, banner, carousel, name card, header, landing page, thumbnail YouTube, kalender, brosur, cover buku, sama terakhir layout. Selanjutnya, untuk yang PKL remote, bagaimana pertama PKL-nya untuk perkenalan? Untuk pertama perkenalan, kita tuh kayak yang remote itu mereka lewat video call, WhatsApp, yang dimana kayak si pembimbingnya tuh ngenalin pekerjaannya kayak gimana, terus kadang nunjukin juga tempat kerjanya apa aja yang dikerjain kayak gitu. Selanjutnya, untuk yang PKL remote, bagaimana komunikasi tugas-tugas PKL-nya? Kalau untuk komunikasinya, jadi kita tuh dibuatin grup di Telegram. Jadi nanti mereka tuh kalau ngasih tugas lewat grup, nanti kita juga kalau ngumpulin tugasnya lewat grup juga. Pertanyaan selanjutnya, kalau PKL bisa pulang nggak? Apakah jam kerjanya sama seperti pegawai lain? Bisa, asal gak ganggu jam kerja, terus selalu jam kerjanya sama kayak karyawan. Lanjut, ilmu apa yang paling bermanfaat yang diajarkan di sekolah? Semuanya juga bermanfaat, apalagi dasar-dasar software. Pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Akang Teteh yang membuat PKL semangat? Buat motivasinya sih nilai, terus buat pengalaman kerja kita nanti. Terus lebih banyak susah atau senang? Kalau susah apa senang, susah pasti ada, senang pasti ada, plus minus sih gitu. Kalau susahnya kan tadi udah disebutin ya, kalau senangnya paling dapat ilmu baru gitu, sama kenalan baru. Pertanyaan selanjutnya, PKL nginepnya di mana? Kalau misalnya PKL-nya onsite, berarti nginepnya di kosan. Kalau misalnya WFH berarti di rumah sendiri. Keluh kesahnya apa aja Kak selama PKL? Keluh kesah selama PKL, kita kan semuanya remote. Nah, keluh kesahnya tuh yang pertama tuh jaringan, terus sama komunikasi sih, kadang ada miskomunikasi antara yang ngasih konten sama kita yang ngerjain desain. Lanjut, kira-kira berapa banyak uang yang harus kita persiapkan untuk pegangan kita selama melakukan PKL?
Aku kan WFH jadi kurang tahu, tapi dapat cerita dari yang PKL onsite itu 1.500.000 lebih sama kosan. Tapi itu mah balik lagi ke diri kaliannya. Apakah jika PKL kita dituntut untuk selalu bisa mengerjakan pekerjaan? Ya usahain kayak apa yang pekerjaan yang dikasih sama mentornya itu kita harus bisa. Kalau misalkan kita nggak bisa juga kayak mentornya tuh kadang ngasih tutorial, kadang juga kayak ngasih waktu buat kita untuk mempelajarin hal tersebut. Kalau PKL pakai laptop sendiri atau di sana disediain? Pakai laptop masing-masing, tapi ada beberapa perusahaan juga nyiapin laptop atau komputer. Selanjutnya, kalau misal ada yang nggak bisa kita lakuin, apa bakal dimarahin atau gimana? Nggak dimarahin sih, tapi disuruh belajar lagi. Pertanyaan selanjutnya, perjuangan apa saja yang dilakukan Akang Teteh saat PKL? Perjuangannya sih ngumpulin portofolio sama ningkatin skill buat persiapan PKL. Selanjutnya, agar selalu nyaman dan betah selama PKL itu bagaimana? Menurut aku sih kalau mau betah tuh kita tuh harus tahu apa yang kita lakuin, kita tuh harus punya basicnya buat skillnya. Soalnya kalau kita nggak tahu apa yang mau dilakuin, nggak bakal betah, jadi blank gitu. Terus kalau aku sendiri, kalau lagi susah PKL gitu, yang bikin semangat sih nilai. Pertanyaan selanjutnya, jika Akang Teteh melakukan kesalahan saat PKL, apa yang harus Akang Teteh lakukan? Minta maaf ke pembimbingnya gitu, ke yang ngasih tugasnya. Terus sebisa mungkin nggak boleh ngelakuin kesalahan itu lagi. Selanjutnya, bayar kosnya berapa, Kak? Kalau misalnya bayar kosan, itu tuh tergantung daerah masing-masing. Kalau misalnya kita di Inscript bayar kosan 375.000 per orang, 5 orang ya, itu 5 orang. Terus itu tuh udah dapat wifi, udah sama listrik sama air, terus dapat kompor juga, dapur sama dapur. Pertanyaan selanjutnya, pelajaran dan pengajaran apa yang didapatkan saat PKL? Kalau pelajaran sama pelajarannya kita dapat pelajaran kayak mengenal software baru, terus kita juga dapat apa sih mengenal kayak dunia kerja gitu. Soalnya kan 11-12. Pertanyaan selanjutnya, software apa yang sering digunakan di dunia multimedia? Kalau software yang sering digunakan kayak Adobe Photoshop, Illustrator, terus kita baru-baru ini juga pakai Adobe Design, CorelDRAW juga. Selanjutnya, kalau misalnya PKL tidak mempunyai skill bagaimana? Usahain kalian tuh kayak emang udah ngembangin skill, kayak emang kalian belajar selama 2 tahun gitu masa nggak punya skill, kayak gak mungkin kan. Menurut aku pas kalian di kelas 1, kelas 2 tuh kayak ngembangin skill gitu lagi, biar nanti pas PKL kayak gak buta-buta banget. Pertanyaan selanjutnya, kalau desain PKL-nya gimana? Ya kita bisa bikin desain kayak flyer, desain cover buku, kartu nama, atau bisa aja kita bikin desain aplikasi. Dapat gaji gak? Kalau di Inscript gak dapat gaji. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemilihan tempat PKL sesuai dengan kemampuan keterampilan diri? Iya, sesuai banget. Pertanyaan selanjutnya, waktu itu kalau nggak salah guru multi pada ngelakuin kunjungan ke yang PKL, itu kunjungannya ngapain aja sih? Harusnya sih kayak kontrol gitu, jadi ngawas kita tuh di tempat PKL ngapain aja, ada perkembangan atau enggak, terus ada keluhan atau enggak gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apa sih perusahaan animasi yang bagus untuk kita lakukan PKL? Kalau yang aku tahu tuh Duta Sarana Ilmu sama Umata gitu dong. Pertanyaan selanjutnya, tips-tipsnya biar berjalan dengan lancar saat PKL. Tips supaya PKL berjalan lancar, persiapin semuanya dari jauh-jauh hari. Terus kayak kalian belajar tentang skill kalian sendiri, kalian kayak perdalam lagi skill yang kalian minati. Terus kalau misalnya udah PKL, rajin-rajin bertanya. Kayak misalnya kalau kalian nggak ngerti tugas itu, kalian tanyain, jangan sampai ada nanti miskomunikasi. Pertanyaan selanjutnya, rekomendasi tempat PKL jurusan desain. Rekomen ada Guten, Bumi Langit, Oreli. Udah.
dalam satu perusahaan apakah bisa lebih dari 5 orang? Bisa, kita ada 9 orang. Pertanyaan selanjutnya, apakah PKL berkelompok atau perorangan? PKL itu berkelompok, tapi buat tahun kita ada yang perorangan juga. Kemarin aku lihat kelas 12 yang sekarang udah lulus, habis PKL ribet banget ngurus laporan, presentasi, foto, dan lain-lain. Emang seribet itu ya? Cobain deh, gimana rasanya? Mantap. Terus, apa yang harus disiapkan setelah pulang PKL? Yang harus disiapin pas kita pulang tuh laporan, terus ada tugas-tugas juga, ya seminar buat kayak PowerPoint yang kayak gitu. Terus Tahunan sekarang kita ada ini sebelum Seminar bikin video gitu. dulu buat syarat seminar. Kalau bisa sih bikinnya kayak dicicil gitu dari pas kalian PKL. Jadi enggak ribet. Pertanyaan selanjutnya, pas mau pemilihan PKL itu kita yang pilih sendiri sama teman-teman atau dipilihin dulu? Itu tuh kayak biasanya sih kayak kita itu dikasih kayak kertas gitu lagi. Nanti kita pilih gitu kayak teman PKL-nya mau siapa, mau PKL di tempat